Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang buat teman-teman semua. Selamat datang di mata kuliah Etika Profesi Administrasi atau mata kuliah Etika Administrasi. Halo, apa kabar? Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan masih dalam keadaan yang baik, kondisinya juga tetap sehat semuanya ya. Jaga kondisi, pokoknya jangan sampai Anda sakit gitu ya. Kalau sakit harus makan makanan yang bergizi, harus banyak istirahat juga, jangan begadang terus-terusan. Pasti banyak tugas ya kalau sudah mau mendekati pertemuan-pertemuan akhir seperti ini. Intinya kalian harus bisa jaga kondisi dengan baik, oke? Jaga kondisi secara psikis juga secara fisiknya kita sendiri. Oke, mudah-mudahan juga masih semangat ya, tinggal dikit lagi kok ya, sebentar lagi. Ini baru di pertemuan 12, di pertemuan sebelumnya, di pertemuan 11 kita sudah belajar tentang menjamu tamu ya, etika menjamu tamu. Sebelumnya juga ada etika makan dan sebagainya. Bagaimana etika menjamu tamu? Banyak sekali pertanyaan ya yang teman-teman berikan. Sebenarnya menjamu tamu itu atau etika rapat ya, misalnya menerima tamu dan sebagainya, itu selalu dikomunikasikan terlebih dahulu sebelum kegiatan berlangsung. Jadi ketika menemani tamu tidak hanya sendirian, selalu dalam tim kecil. Kalaupun sendirian biasanya kita lihat-lihat dulu sikonnya, hanya menemani sampai di lobi, tetap pun ada yang menemani kita ya, ada dari security atau satu staff lagi untuk sebagai bukti kalau memang kegiatannya itu akan dicatatkan ya. Jadi yang namanya menerima tamu kalau sifatnya sifat resmi sekali tidak mungkin sendirian, tapi kalau hanya ingin perantara sebagai menemui pimpinan biasanya kita antarkan dengan security gitu. Nah, minggu lalu sudah membahas itu, sudah saya bahas juga jawaban-jawabannya dari pertanyaan-pertanyaan kalian yang luar biasa. Nah, minggu ini kita belajar hal yang lain yang juga tidak kalah menarik, yaitu tentang budaya kerja atau budaya perusahaan ya, budaya kerja, corporate culture. Sebenarnya corporate culture ini ada 4 hal ya yang akan kita bahas di minggu ini. Pertama adalah definisi dari corporate culture atau work culture itu sendiri, nah, budaya kerja dan budaya perusahaan. Yang kedua adalah karakteristik dari corporate culture. Yang ketiga budaya kerja di berbagai negara juga berbagai perusahaan. Apa sih yang disebut dengan budaya organisasi atau corporate culture? Corporate culture itu merupakan sebuah belief atau keyakinan atau nilai serta cara-cara, the ways of life, pandangan dari karyawan yang bekerja di organisasi tersebut ya, dalam mengatasi atau melakukan sebuah kegiatan organisasi ya. Jadi budaya di organisasi ini cenderung diwujudkan atau dilakukan atau sebuah refleksi dari kepercayaan atau nilai-nilai yang ditanamkan dari orang-orang yang bekerja di kantor tersebut ya. Jadi Anda akan bisa lihat budaya kerja yang santai, budaya kerja yang kompetitif, budaya kerja yang tampak santai tapi produktif. Itu semua yang terlihat secara keseluruhan disebut budaya kerja dan diawali atau berasal dari orang-orang yang bekerja di situ. Dan orang-orang yang bekerja di situ punya sebuah keyakinan, sebuah cara, nilai memandang sesuatu ya, yang akhirnya berkumpul dan jadilah sebuah aturan dan terrefleksi, terpancar ke kegiatan keseharian mereka. Itulah yang disebut dengan budaya kerja, budaya perusahaan menurut Brown. Lalu menurut Robin di bukunya Organizational Behavior menyatakan bahwa ada sebuah kumpulan nilai, tata aturan dan pandangan hidup yang diakui lalu dibuat juga oleh semua karyawan di situ, sehingga akan memberikan suatu warna yang berbeda antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lain. Yang tadi sudah saya contohkan, ada warna yang santai tapi produktif, ada warna yang sangat santai tidak kompetitif, ada yang kompetitif tapi sangat serius. Nah, itu tergantung dari
sebuah sistem nilai, sebuah pandangan yang dibawa dari karyawan-karyawan itu yang diterapkan di perusahaan. Lalu menurut Miller tahun 87 di bukunya Manajemen Era Baru menyatakan bahwa perusahaan itu punya sebuah values. Ada dua values atau nilai. Pertama nilai primer dan nilai sekunder. Nilai primer itu sendiri adalah nilai yang ada di individu dari karyawan itu. Yang sekunder yang akhirnya terefleksi, berkumpul menjadi satu dan suatu hal yang besar yang akhirnya dianut di satu instansi tersebut. Bagaimana dengan karakteristik dari corporate culture itu sendiri? Menurut Jakarta Consulting Group di bukunya AB Susanto, ya, saya juga menjelaskan ini di artikel saya yang terkait dengan budaya perusahaan, ya, ada 10 karakteristik budaya perusahaan, ya, menurut AB Susanto, ya. Inisiatif individu. Oke, jadi yang namanya corak dari sebuah perusahaan, bagaimana dia bisa dikatakan nyaman bekerja di sini, inisiatifnya muncul di sini, lingkungannya disiplin. Nah, itu semua berasal dari karakteristik perorangan sebetulnya. Nah, karakteristik perorangan bisa terefleksikan menjadi karakteristik sifatnya yang lebih besar lagi, karena perusahaan kan kumpulan dari berbagai orang, kumpulan dari berbagai kelompok, ya. Jadi karakteristik orang berkelompok merefleksi jadi karakteristik yang lebih besar, yaitu di perusahaan. Nah, 10 jenis karakteristik ini yang pertama adalah dari sebuah inisiatif individunya. Kita lihat ketika dihadapkan masalah, mereka inisiatifnya gimana, ada atau tidak, di situ akan muncul sebuah karakteristik. Yang kedua, toleransi terhadap resiko. Kalau ada resiko, santai saja, biasa saja, atau dihandle dulu dengan baik, di-prevent dulu dengan baik atau tidak, itu karakternya juga. Yang ketiga adalah pengarahan, directing, bagaimana leader di situ bekerjanya memimpin dengan baik, mengarahkan, menyalahkan, atau bagaimana. Yang keempat, integrasi, bagaimana mereka saling bekerja sama, baik dengan data, tersupport dengan data dengan baik, tersistem dengan baik, dan antar karyawan bisa saling bekerja sama atau tidak. Yang kelima, dukungan manajemen. Ini adalah aturan, ada sebuah sistem di sini, ya, ada sebuah sistem yang menjadi sebuah support dari kegiatan atau tidak. Ini menjadi salah satu contoh atau ciri-ciri karakteristik budaya. Yang ketujuh, identity atau identitas. Nah, identitas ini bisa saya contohkan ketika Anda masuk ke perusahaan yang sifatnya adalah di lokal daerah kita, misalnya di pemerintah daerah. Berbeda kan dengan pemerintah daerah yang ada di wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, apalagi di luar Jawa, misalnya di Sumatera, Kalimantan, itu difference, ya, identitasnya berbeda. Apalagi yang sifatnya bukan pemerintah itu juga berbeda. Di swasta misalnya, ya, perusahaan swastanya swasta Jakarta itu beda dengan swasta yang ada di Surabaya, apalagi yang di Semarang, is difference, ya, karena tergantung dari culture budaya masing-masing yang ada di daerah itu, ya, karena misalnya karakter orang Surabaya itu berbeda, ketika bekerja nanti dia juga punya corak warna budaya perusahaannya berbeda dengan yang ada di Jakarta. Itu identity. Yang kedelapan adalah sistem penghargaan, bagaimana karyawan di sana mendapatkan penghargaan atau reward atas hasil kerjanya. Nah, itu masuk jadi karakter juga yang dinilai sebagai karakter. 9, toleransi terhadap konflik. Yang namanya bekerja selalu ada namanya konflik, perbedaan pendapat, perbedaan pandangan, perbedaan keinginan, kepentingan, itu wajar. Tapi sejauh mana punya toleransi, sejauh mana memberikan sebuah batasan-batasan perbedaan, inilah yang disebut dengan salah satu ciri bahwa dia punya sebuah karakter dalam berbudaya di situ, ya. Lalu yang ke-10 adalah pola komunikasi. Apakah pola komunikasinya pimpinan yang punya jarak terlalu lebar dengan karyawan, atau tidak ada jarak antara karyawan dengan pimpinan, bagaikan punya kesetaraan atau equality ketika bekerja. Nah, ini pola komunikasi, ya. Ada komunikasinya yang seringnya adalah langsung, yaitu sering rapat ketika ada suatu masalah, atau dihandle dulu baru dievaluasi bareng-bareng. Itu is difference. Jadi disinilah yang akan membedakan karakteristik budaya perusahaan antara satu
kantor dengan kantor yang lainnya. Bagaimana dengan budaya kerja di negara-negara yang lain? Ya, ini kita contohkan ya. Di berbagai daerah aja beda, apalagi di berbagai negara gitu. Nah, di sini ada contoh negara Jerman, yaitu yang di Eropa ya. Ada Indonesia sendiri, ada yang di benua Australia, ada di Asia kita lihat Jepang, ada di benua yang paling maju ya, negara yang saat ini kita bilang superpower yaitu Amerika, ada Korea juga. Ya, dari beberapa pengalaman orang Indonesia yang bekerja di situ ya. Nah, sebenarnya untuk orang Jerman atau Europe itu sebagai salah satu basis negara di mana budaya kerjanya itu research. Ya, research itu neliti. Jadi mereka senang sekali yang berkaitan dengan literatur. Kita bongkar lagi literaturnya, kita lihat hasil researchnya, baru kita ambil keputusan. Nah, itu negara research. Jadi kuat sekali dia basis risetnya. Jadi budaya kerja di sana itu based on research ya. Jadi banyak sekali teman-teman misal mau lanjut S2, lanjut studi di sana, mau S3 juga, itu ada pertimbangan khusus mau ke Eropa atau ke Amerika. Pertimbangannya adalah atau bahkan ke Australia atau New Zealand misalnya. Pertimbangannya adalah salah satu yang paling berpengaruh adalah budaya. Ya, budaya kerja, budaya mereka mendidik itu is different. Nah, budaya di Eropa itu udah riset. Sebenarnya US atau Amerika tuh juga riset, tapi banyak praktis. Mereka jauh cenderung ke praktis, cenderung ke kritik, ya, ke critical thinking, practical. Jadi orang-orang kritis, orang-orang yang suka mempertanyakan sesuatu, yang curious of something ya, so deep. Misalnya kamu penasaran sesuatu, kamu mempertanyakan hal, nah itu cocok banget di US ya. Kalau misalnya kamu mempertanyakan tapi kamu mencari, gitu ya, mencari dan kamu aktif untuk riset secara pribadi sendiri, mengulik gitu ya, tanpa berdiskusi, tanpa ada sebuah toleransi konflik yang tinggi misalnya. Nah, itu cocoknya di Europe, di Eropa ya. Jadi orang Amerika tuh suka berdebat, suka mempertarungkan ide gitu ya. Jadi toleransi konfliknya lebih tinggi sebenarnya. Europe itu nggak terlalu ini ya. Punya beda karakter. Itulah nanti yang akan membedakan perusahaan. Biasanya perusahaan Eropa cenderung sedikit konservatif seperti di Asia. Makanya sebenarnya banyak juga sih orang Asia yang cocoknya ke Europe ya, karena hampir mirip secara segi konservatifnya, tata aturannya bagus sekali gitu ya, yang not allowed a freestyle. Kalau mau freestyle ya di US ya, di Amerika gitu. Jadi sangat kebebasan berpendapatnya, kebebasan berpakaian dan sebagainya, berpenampilannya tidak terlalu strict, yang penting casual tapi produktif. Nah, di situ kita akan bisa bedakan. Lalu budaya kerjanya bagaimana? Nah, budaya kerja di Indonesia dan Australia is different also, is absolutely different ya. Kalau Australia itu kan negara dengan budaya, dia ada di selatan, benua di selatan. Nah, mereka ini punya karakter suka berjemur ya, orang-orang Australia itu passionnya adalah holiday. Senang banget ya berjemur di pantai, suka piknik pakai mobil fun begitu ya, sekutu keluarga cuman duduk di danau berminggu-minggu. Nah, mereka ini cenderung suka karakter budaya kerjanya itu santuy tapi juga produktif ya, casual gitu di Australia. Oke, kalau Indonesia bedanya, Indonesia itu banyak suka rapat ya. Kalau tidak salah, Indonesia tuh suka sekali yang berkaitan hampir mirip Amerika tapi mix juga dengan si Asia. Jadi Indonesia tuh suka sekali kegiatan rapat ya. Rapat yang di sini adalah santai ya. Sebenarnya rapat di sini dalam artian membahas sesuatu, tapi yang tidak membahas sukanya dianggap sebagai hal-hal yang bisa istirahat dulu, bisa sambil ngemil, sambil makan, jadi berbeda gitu. Nah, sedangkan orang Western, orang Barat memandang orang Indonesia terlalu banyak rapat, tidak produktif, tidak banyak praktek begitu ya. Nah, apa hubungannya dengan budaya kerja yang ada di Australia? Nah, Australia itu sebenarnya persemakmuran dari Inggris ya, walaupun dia santai, yang terkesannya casual, tapi dia suka riset ya, dia based on research juga. Jadi risetnya kuat, kegiatan risetnya itu sangat kuat sekali. Lalu yang ketiga, budaya kerja masyarakat di negara Jepang. Nah, kalau Jepang ini adalah yang paling strict di antara yang paling strict di berbagai negara. Jadi tidak mungkin casual ya. Kalau casual atau agak santuy tapi produktif itu di US, di Amerika. Kalau di Jepang
itu seperti Eropa, tapi dia bahkan lebih strict karena kita timur ya, dia punya tatanan aturan yang memang sudah baku turun-temurun harus seperti itu. Ya, jadi harus berpakaian rapi, bahkan bekerjanya harus pakai jas, harus pakai blazer, dan bahkan harus on time jam 7 sampai jam 5, nggak boleh pegang handphone. Karena kalau bekerja pegang handphone itu dianggap tidak bekerja, itu tidak produktif. Nah, jadi budaya kerjanya sangat ditargetkan sekali, sangat strict dan disiplin tingkat tinggi. Lalu bagaimana di Amerika, tadi sudah dijelaskan ya, di Amerika tadi suka banget yang berkaitan dengan hal-hal berpendapat ya, bebas berpendapat, mengkritisi, suka rapat juga suka praktek. Kalau sudah dibahas ya harus segera dikerjakan, jadi praktis banget ya. Untuk berpikiran praktikal itu Amerika. Orang-orang kritis seperti kalian yang suka bertanya, suka mempertanyakan, suka mencari jawaban, habis itu kalian diskusikan misalnya. Nah, itu cocok banget di Amerika. Budaya kerja di Korea. Oke, Korea itu sebenarnya aliansi terbesarnya adalah US ya. Sekarang Korea juga seperti US. Jadi mungkin Asia yang paling dekat yang mirip-mirip dengan culture US atau Amerika itu adalah Korea. Tapi juga ada beberapa karena dia di Asia cukup konservatif juga dipengaruhi oleh Jepang sebagai negara tetangga. Jadi dia mix gitu ya, mix antara budaya kerja yang sifat casual tapi juga sifat strictnya atau disiplinnya juga masih ada. Jadi 50-50. Nah, ini ada berbagai contoh tentang budaya kerja di perusahaan yang ada, yang sudah ada di dunia. Wah, ini yang pertama adalah Google. Google ini perusahaan yang pertama kali di dunia mengutamakan user first. Ya, pengguna adalah atau customer adalah yang utama. Nanti kita jelaskan lebih lanjut lagi ya. Shopee berpegang pada nilai perusahaan menjadi operasional pelayanan. Shopee juga punya pegangan atau slogan tentang budaya perusahaan, yaitu customer excellence service dan sebagainya ya, kecepatan dalam melayani customer. Atau Nindya Karya, perusahaan bergerak di konstruksi, juga punya budaya kerja, yaitu karena BUMN ya, budaya kerjanya kompetitif. Ini adalah salah satu contoh yang mewakili konstruksi. Ada Nindya, ada Wijaya Karya, Utama Karya. Jadi perusahaan-perusahaan konstruksi itu dikejar target ya, dikejar target, dan biasanya juga punya banyak pelatihan, jadi dituntut kompeten di bidangnya. Yang terakhir yang sangat naik daun sekali dari beberapa tahun yang lalu ya, yaitu Gojek, perusahaan startup tapi sudah jadi unicorn ya, bahkan dekakorn karena nilai sahamnya itu sudah berbagai miliar jumlahnya ya. Budaya perusahaan ini bertumpu 3 pilar untuk Gojek. Pertama adalah sebuah kecepatan, impact untuk sosial masyarakat, dan innovativeness. Kecepatan, misalnya kalian pesan aja di GoFood, otomatis tidak perlu nunggu lama lagi ya, kalian tinggal klik gitu, direspon langsung. Itu sebuah hal yang tidak mungkin didapatkan ya di 5 tahun sebelumnya, 10 tahun sebelumnya itu hal yang impossible. Makanya ini disebut dengan kecepatan. Oke, impact sosial, di mana banyak akhirnya bisa menyerap tenaga kerja yang tadinya tidak punya skill apa-apa pun bisa jadi pekerja di sini ya, bisa jadi driver, jadi pengantar paket misalnya. Dan inovasi ini sebuah hal yang berbeda sekali yang belum pernah ada di beberapa dekade sebelumnya ya, karena Gojek juga isinya tidak hanya pengantaran saja, makanan dan pengantaran orang ya, ada juga paket-paket yang lain ya, tentang pembayaran listrik terakhir ya, pembayaran listrik, pembayaran air dan sebagainya. Ini bisa disimpulkan secara singkat dulu untuk slide yang ini, bahwa sebenarnya perusahaan punya 2 nilai atau 2 value yang datang dari kita sendiri atau karyawan itu sendiri. Pasti punya karakter ya, karakter karyawan itu ada yang disiplin, ada karakter yang suka kompetisi, ada karakter yang suka riset, ada juga karakter yang santai tapi dia juga kerja juga bakal selesai, itu karakter. Nah, ini bersatu, orang-orang punya satu karakter ini akhirnya merumuskan satu peraturan yang akan digunakan di seluruh perusahaan, disebut dengan sekunder ya, value sekunder. Sedangkan 10 inisiatif, 10 karakter budaya perusahaan itu meliputi ada inisiatifnya individu, toleransi risiko, ada directing, ada integrasi, manajemen support,
pengawasan control ya, controlling identity, reward system, ada toleransi konflik, hingga communications, how to maintain communications, bagaimana cara terus menjalankan komunikasi. Nah, setiap perusahaan juga punya kegiatan masing-masing, bagaimana menerapkan budayanya, itu ya, seperti yang ada di Google misalnya ya. Nanti akan saya contohkan studi kasusnya setelah ini, berbeda dengan di BUMN, yang budayanya cukup kompetitif ya, karena dia merupakan salah satu supporting dari kegiatan pemerintah gitu ya, BUMN. Jadi otomatis dia ditarget sama negara. Nah, ini contoh kasus untuk budaya perusahaan. Ya, kita contohkan perusahaan Google. Nah, ini contoh yang paling gampang banget ya. Contoh paling gampang yang semua orang tahu, perusahaan Google ini bergerak di bidang teknologi. Yang kita gunakan saat ini itu adalah semua produk Google. Dia sudah ada di semua lini kehidupan kita ya, mulai dari email, mulai dari login, dari akses semuanya gitu ya. Yang sudah dipahamin tadi bahwa falsafah dari kegiatan budaya perusahaan meliputi pandangan hidup ya. Budaya kerja tadi adalah pandangan hidup, kebiasaan yang menjadi perilaku bersama. Nah, kita bisa melihat budaya perusahaan itu dari sikap ya, dari sikap para karyawan itu sendiri. Bagaimana mereka menjaga norma, bagaimana berperilaku, ya itu tercermin, disitulah budaya perusahaan bisa terlihat. Sedangkan unsur ini, tadi unsurnya ya, perilaku ketika berpenampilan, perilaku menjamu tamu, menghadapi sebuah target kerja, menjawab anggapan bahwa bekerja itu adalah sebuah keharusan yang dimana dia itu harus mengeluarkan kontribusinya, itu juga salah satu unsur budaya kerja. Etos itu semangat kerjanya mereka, apakah mereka itu menganggap bekerja itu semangatnya harus seperti apa, mereka punya pandangan yang berbeda tentang semangat. Nah, itu disebut unsur salah satu budaya kerja. Lalu ada juga lingkungan kerja dan alat kerja. Nah, di sini bisa terjadi adalah fasilitas yang dicontohkan. Nah, fasilitas kerja, fasilitas ruang untuk kantor masing-masing tempat di mana kita kerja. Nah, fungsi dari budaya kerja itu ada 4. Pertama, budaya itu punya peran yang beda dengan yang lainnya, menciptakan pembeda, menciptakan suatu kinerja tertentu yang ingin dicapai. Yang kedua, budaya membawa suatu identitas anggota-anggota perusahaan. Yang ketiga, budaya mempermudah pertumbuhan komitmen suatu yang lebih luas dari kepentingan individual. Jadi 3 hal ini adalah membedakan, karena yang namanya kinerja itu kan pasti diukur dan ingin dicapai ya. Kinerja itu bisa jadi merupakan target perusahaan. Target perusahaannya ingin meningkatkan profit dari tahun ke tahun. Ya, maka harus dilakukan pendisiplinan. Otomatis budayanya adalah harus disiplin ya, ketika semua kegiatan ini terselenggara. Harus tepat waktu ketika rapat, harus tepat waktu ketika peluncuran produk. Nah, ini terjadilah sebuah budaya disiplin, karena di sini ingin mengejar suatu tujuan ya, ingin menciptakan kinerja lebih baik lagi. Dan ini yang akan membedakan dengan identitas antar anggota itu sendiri. Oh, yang di sini disiplin, sini tidak. Perusahaan ini sangat maju, berarti ini anggotanya disiplin. Nah, itu yang membedakan pada akhirnya. Lalu yang keempat, budaya perusahaan itu meningkatkan sebuah kemantapan sistem sosial ya, di mana menjadi perekat sosial yang membantu mempersatukan organisasi ya, yang memberikan standar yang tepat apa yang harus dilakukan karyawan. Perekat sosial itu maksudnya karena setiap anggota perusahaan itu kan punya pola pikir pandangan berbeda, punya nilai berbeda, punya karakter berbeda, dan mereka disatukan di satu wadah di mana nanti kita sepakati peraturannya, dan kita harus mengikuti peraturan itu. Misal kita tidak disiplin, tapi kita diminta perusahaan itu untuk disiplin karena ingin mencapai target yang diinginkan gitu ya. Nah, otomatis nanti kita akan menyesuaikan. Kalau kita bisa menerima, kita akan merubah diri menjadi atau beradaptasi menjadi orang-orang yang lebih disiplin. Jadi orang yang lebih kreatif misalnya ya, dan di orang yang lebih inovatif. Nah, otomatis ini akan menyatukan hal yang berbeda tadi menjadi suatu hal yang lebih kuat lagi, yang kompak intinya ya, mempersatukan organisasi karena ada di bawah satu standar inovasi, standar pelayanan yang lebih baik lagi. Jadi ada satu patokan yang sama yang ingin dicapai.
karena ada penetapan target. Itu yang disebut dengan bisa merekatkan antara anggota. Nah, studi kasus di Google. Oke, sebenarnya kenapa saya mengambil Google? Banyak sekali ya. Selain Google sebenarnya, Google sendiri itu perusahaan yang ada di Amerika. Dia bergerak di bidang jasa dan produk internet ya. Didirikan oleh lulusan dari Stanford. Mereka berdua sekarang juga jadi pemegang saham di sana. Dan pada saat itu dia menjadikan Google perusahaan swasta ya. Nah, kenapa saya mencontohkan budaya kerjanya adalah budaya kerja dan budaya perusahaan Google? Karena dia menjadi perusahaan kelas dunia pada tahun 2000-an ya. Perusahaan kelas dunia. Dan sebenarnya yang namanya status perusahaan kelas dunianya di Amerika, si Google ini sudah bertahun-tahun ya. Sudah hampir 10 tahun kayaknya dia. Dan Google mendapatkan 12 penghargaan dari Comparably di tahun 2018. Penghargaannya apa? Yang masih berkaitan dengan budaya perusahaan ya. Jadi Google dapat penghargaan yaitu Company Culture, Best Company Culture, Best CEO, dan Best Company Happiness. Jadi mendapatkan penghargaan budaya kerja terbaik sedunia, CEO atau bos terbaik sedunia, dan perusahaan yang paling membahagiakan yang terbaik di dunia. Wah, Google juga jadi peringkat teratas yang selalu konsisten ya setiap tahun di daftar Fortune untuk kategori Best Company Steward. Jadi perusahaan yang paling baik untuk bekerja, dan terlihat di daftar Best Places to Work Glassdoor di setiap tahun. Jadi di setiap tahun juga dapat penghargaan tentang tempat kerja yang paling baik dan tempat paling the best lah buat bekerja di situ ya. Nah, kenapa bisa dikatakan atau bisa dapat penghargaan sebagai tempat kerja paling baik di dunia? Ada berbagai ada berbagai bukti ya kenapa dia jadi tempat terbaik. Yang pertama adalah no distraction. Apa itu no distraction? No distraction ini sebenarnya 80% dari pegawai Google itu diminta untuk bekerja di kantor. Tapi namanya diminta bekerja di kantor itu kalau tidak diberi fasilitas yang oke, tidak dicukupin hidupnya, tidak dibahagiakan hatinya, tidak akan betah kan di kantor. Nah, ini yang menjadi tujuan dari Google, akhirnya memperbaiki fasilitas yang ada. Ya, jadi Google sendiri kantornya punya pusat kebugaran gitu ya, punya tempat fitness, punya tempat gym, ada makanan gratis gitu ya, ada kantin gratis, bahkan potong rambut gratis, cuci mobil juga gratis, dry cleaning, bahkan perawatan kesehatan juga ada di situ gitu ya. Jadi ada gagasan bahwa tidak perlu keluar dari kantor, yang penting kepentingan kita itu bisa dipenuhi di situ ya, one stop service biasanya orang bilang. Jadi karena Google punya budaya di mana dia harus take care well of the employee gitu, the employee take care well of the work. Jadi Google itu punya pesan, punya pikiran bahwa ketika karyawan itu mengerjakan tugas dengan baik, maka kehidupan dari karyawan itu juga harus dijaga dengan baik oleh Google. Jadi saling timbal balik. Ini disebut dengan no distractions. Lalu yang kedua, kenapa Google itu bisa jadi perusahaan yang punya budaya perusahaan yang oke, yaitu built by big data. Big data. Nah, sebenarnya semua kegiatan dari karyawan di Google itu di tracking ya. Orang-orang di sini akan selalu dipantau secara people analytics-nya, memastikan semua beroperasi dengan lancar. Ya, semua data itu baik kualitatif maupun kuantitatif itu tersusun dengan rapi. Yang ketiga, weekly all hands meeting on Monday. Jadi semua kegiatan meeting ada di hari Senin jam 10:30 katanya. Ya, untuk menyambut pegawai baru itu ada sedikit ceremony, sifatnya kecil-kecilan ya, diberi bir atau wine gitu ya. Lalu yang keempat, ultimate workplace flexibility. Jadi punya rule terkenal ya,
20% dari kegiatannya itu kan 80% di kantor, 20% ada 1 hari, ya adalah 1 hari tidak melakukan kegiatan apapun, dan itu kamu boleh melakukan kegiatan passion kamu di situ. Yang suka main bola seharian, suka nge-gym seharian gitu ya. Terus ada work how you want. Jadi di sana dia punya fasilitas tidak hanya tempat duduk ya, yang tempat duduk yang kayak kita yang biasa gitu, tempat duduk yang pada umumnya di sana bisa kok, boleh duduk di beanbag, di cafe atau di ayunan, tapi dia masih bekerja ya. Ada juga a warm greeting on day first. Jadi orang baru di situ ya, di Google itu diberikan selamat ya, tapi dengan cara-cara yang baku dan khusus. Ini termasuk budaya juga ya. Kita kalau ada pegawai baru kan kesannya berbeda ya. Jadi kalau di sana ada pegawai baru itu dibuat senyaman mungkin gitu, disapa biasanya, hi, nice to meet you gitu, you're on my team, we're going to be working together. Jadi kita sapa, halo, senang ya kenalan, kamu di tim saya, yuk kita kerja bareng. Nah, dengan kata-kata kayak gitu biasanya produktivitas dia itu naik. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, produktivitasnya naik ya, karena merasa welcome, merasa dia senang, passion bisa keluar dan dihargai di situ. Terus di Google itu juga boleh bawa anjing ya, karena dia ramah anjing, ramah hewan peliharaan gitu. Lalu ada benefits after life. Jadi setelah misalnya meninggal dunia, dapat juga gitu gaji karyawan 10 tahun itu diberikan sebagai santunan kepada pasangan atau keluarga yang ditinggalkan. Ada financial support juga, bagaimana mengkonsultasikan pendapatan kita, tabungan kita, begitu ya. Juga berbagai kegiatan charity lainnya. Nah, di sini Google itu punya budaya santai tapi produktif. Oke, bisa disimpulkan bahwa perusahaan di dunia yang sukses itu yang punya budaya kerja dan budaya perusahaan yang kuat, yang berkarakter ya. Budaya perusahaan itu punya peranan penting membangun sebuah prestasi, kinerja, dan produktivitas kerja karyawannya gitu ya, serta kinerja di perusahaannya, sehingga mengarahkan perusahaan kepada keberhasilan yang ingin dicapainya. Dan Google juga sudah membuat salah satu contoh ya, memberikan satu contoh sebagai perusahaan dengan budaya kerja terbaik. Caranya adalah memberikan suasana kerja yang memang diinginkan oleh karyawan atau manusia pada umumnya, memberikan pekerjaan dengan tantangan dan ekspresi yang berbeda, kebebasan ekspresi, dekornya juga sesuai dengan psikologi supaya kita tetap bekerja tapi tetap santai, tidak tegang, kerja produktif tapi tidak menegangkan, dimana nanti semua orang merasa nyaman dan akhirnya produktivitas atau kinerjanya meningkat. Baik, silakan apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan, langsung saja ditanyakan di grup kelas di WhatsApp, sebutkan nama, NIM kelas dan pertanyaannya. Jangan lupa setelah ini dilanjutkan dengan menjawab pertanyaan di kolom komentar ya. Terima kasih teman-teman semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Cukup sekian dulu pembahasan pada hari ini yang terkait dengan budaya kerja atau budaya perusahaan. Apabila masih ada yang tidak dipahami, silakan bertanya di grup WhatsApp. Sampai ketemu lagi minggu depan di materi yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas.